Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo sahabat akuntansi, kembali lagi bersama saya pada video kali ini yang akan membahas mengenai peluang dan tantangan bank syariah yang ada di kota Ternate. Nah teman-teman, mungkin kalian sudah tidak asing dengan nama bank syariah di kota Ternate. Namun teman-teman, ternyata perbankan syariah di kota Ternate memiliki peluang dan tantangan yang unik mengingat karakteristik masyarakatnya yang mayoritas muslim serta potensi ekonomi daerahnya yang terus berkembang. Nah, jadi peluang apa saja sih? Nah, berikut peluang untuk perbankan syariah di kota Ternate. Yang pertama yaitu mayoritas penduduk muslim. Ternate memiliki mayoritas penduduk muslim yang cenderung mendukung sistem keuangan berbasis syariah. Hal ini menciptakan pangsa pasar yang besar bagi perbankan syariah. Yang kedua, peluangnya yaitu kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalankan prinsip ekonomi sesuai syariah terus meningkat. Hal ini membuka peluang untuk memperluas edukasi dan penetrasi pasar perbankan syariah. Serta peluang yang ketiga yaitu dukungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah Maluku Utara mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah melalui berbagai kebijakan yang dapat membantu pertumbuhan perbankan syariah. Peluang yang keempat yaitu potensi ekonomi lokal. Kota Ternate sebagai pusat perdagangan dan jasa di Maluku Utara memiliki sektor unggulan seperti perikanan, pariwisata, dan perdagangan hasil bumi. Perbankan syariah dapat menyediakan pembiayaan untuk mendukung sektor-sektor ini dengan prinsip syariah. Peluang yang kelima yaitu inovasi teknologi keuangan. Dengan semakin mudahnya akses digital, bank syariah dapat memanfaatkan teknologi finansial untuk menjangkau masyarakat lebih luas di wilayah terpencil sekitar Ternate. Dan teman-teman, kita ke tantangan perbankan syariah di kota Ternate. Tantangannya yaitu yang pertama, minimnya literasi keuangan syariah. Meskipun kesadaran meningkat, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya prinsip dan manfaat perbankan syariah. Yang kedua, tantangan yaitu kompetisi dengan bank konvensional. Bank konvensional yang sudah mapan dan memiliki jaringan luas menjadi pesaing utama. Beberapa masyarakat juga lebih memilih layanan bank konvensional karena kemudahan akses dan familiaritas. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Tantangan dalam menyediakan SDM yang memahami prinsip syariah sekaligus memiliki kompetensi di bidang keuangan modern masih menjadi kendala. Yang keempat yaitu tantangan jaringan kantor dan layanan yang terbatas. Bank syariah di kota Ternate masih terbatas dibandingkan bank konvensional, sehingga jangkauan layanannya belum maksimal. Tantangan yang terakhir yaitu kesadaran teknologi rendah di wilayah tertinggal. Beberapa wilayah sekitar Ternate memiliki akses teknologi yang terbatas sehingga menghambat adopsi layanan digital perbankan syariah. Mungkin sekian tantangan dan peluang yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, ternyata ada produk-produk syariah yang disediakan oleh Bank Syariah di kota Ternate. Nah, apa saja sih produk-produk syariah yang disediakan di Bank Syariah Ternate dibandingkan dengan produk konvensional? Jadi perbankan syariah saat ini semakin berkembang pesat. Hal ini dapat terlihat dari produk bank syariah yang semakin lengkap. Kehadiran produk bank syariah tentu dapat menjadi opsi bagi semua orang yang mengedepankan prinsip-prinsip Islami. Produk bank syariah juga lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan, menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. Lantas apa saja sih produk bank syariah yang tersedia saat ini?
Jadi produk syariah yang tersedia saat ini yaitu yang pertama tabungan syariah. Tabungan syariah merupakan produk simpanan yang harus melewati beberapa ketentuan untuk dapat melakukan penarikan. Kita bisa melakukan penarikan dari produk bank syariah ini dengan menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, hingga internet banking. Akad dalam tabungan syariah adalah akad wadiah, yang artinya tabungan kita tidak mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, uang yang disimpan tidak akan mendapatkan bunga layaknya tabungan konvensional. Namun, pihak bank dapat memberikan hadiah atau bonus sebagai gantinya. Produk yang kedua yaitu deposito syariah. Produk bank syariah berikutnya adalah deposito syariah yang merupakan simpanan berjangka. Deposito syariah dikelola oleh pihak bank menggunakan akad mudharabah. Deposito syariah dapat diajukan oleh nasabah, perorangan maupun perusahaan yang bisa ditarik setelah waktu simpanan berakhir atau telah memasuki jatuh tempo. Jatuh tempo bisa dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Produk yang ketiga yaitu giro syariah. Merupakan produk simpanan yang dimiliki perbankan syariah. Produk bank syariah ini cukup unik karena dana yang kalian simpan dapat ditarik melalui ATM, cek, atau biliet giro. Nasabah pemegang giro syariah yang biasa disebut giran biasa dari perorangan atau badan usaha yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah sangat besar dan kapan saja. Produk yang keempat yaitu gadai syariah. Merupakan produk pinjaman tunai yang menggunakan akad rahn atau ijarah. Anda sebagai nasabah diwajibkan untuk menyerahkan barang atau jaminan sebagai syarat akad. Dan ada ketentuan yang harus kalian patuhi saat ingin mengajukan produk bank syariah ini. Apabila tidak sanggup melunasi cicilan, barang yang Anda serahkan kepada pihak perbankan akan dijual untuk menutupi sisa cicilan. Jika ternyata harga jual barangnya melebihi cicilan, maka pihak bank akan mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Dan produk yang terakhir yaitu produk bank syariah, yaitu pembiayaan syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, setiap kegiatan dalam pembiayaan syariah haruslah merujuk pada akad yang fatwanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Prinsip dalam pembiayaan syariah diantaranya prinsip keadilan, universalisme, keseimbangan, serta tidak mengandung unsur haram, gharar, maisir, riba, zulm, riswah. Anda wajib melunasi pembiayaan yang diajukan dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Nah teman-teman, jadi itulah beberapa produk syariah yang tersedia di Bank Syariah Kota Ternate. Baik teman-teman, ternyata ada kelebihan apabila kita bertransaksi di bank syariah dibandingkan produk konvensional. Di antaranya yaitu yang pertama, terhindar dari riba. Produk syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua yaitu transparan. Transaksi di bank syariah menerapkan sistem yang transparan dan adil sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank. Dan yang ketiga, produk khusus bank syariah. Menawarkan produk-produk khusus yang tidak dimiliki oleh bank konvensional seperti tabungan haji dan umroh, deposito syariah, zakat, infak, wakaf, hingga tabungan kurban. Yang keempat, dijamin LPS. Dana simpanan nasabah yang menabung di bank syariah telah dipastikan terjamin keamanannya oleh lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Yang kelima yaitu fasilitas internet banking. Bank syariah dilengkapi dengan fasilitas internet banking untuk memudahkan transaksi keuangan nasabah. Baik teman-teman, itulah tadi kelebihan apabila kita bertransaksi di bank syariah.
Untuk teman-teman mungkin ini akan menjadi pembelajaran baru atau pilihan baru mengenai bagaimana harus bertransaksi di bank konvensional atau syariah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kak karena atas ketersediaannya untuk saya wawancara. Jadi di sini saya ingin menanyakan, apakah Kakak pernah menjadi nasabah di bank syariah? Belum pernah. Jika belum pernah, apa alasan Kakak tidak mencoba untuk menjadi nasabah di bank syariah? Belum, karena saya mungkin sudah rasa nyaman di bank ini, BNI. Soalnya juga gaji saya juga di sini. Jadi ya masih nyaman juga sih. Soalnya cara pelayanan juga bagus. Jadi ya sementara ini masih belum mau ke bank yang lain-lain. Baik, terima kasih. Jadi alasan Kakak untuk belum minat di bank syariah itu karena masih nyaman atas pelayanan di bank BNI ini. Apakah kedepannya Kakak ingin mencoba untuk menjadi nasabah di bank syariah? Insya Allah nanti lihat ya, kalau ada berkesempatan nanti saya coba-coba lagi toh. Tapi kalau untuk sekarang sih belum, soalnya masih ada minat juga di bank BNI toh. Baik Kak, sebelumnya terima kasih karena ketersediaan waktunya. Mungkin pertanyaan itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.